Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang sejuk ini alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah rahmat berupa hujan, mudah-mudahan memberikan keberkahan ataupun beri beberapa manfaat di dalam kehidupan kita. Kemudian salawat berikan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikatu yusalluna ala rajulin ma damati fil musalla illa ayyatahaddas. Apabila ada seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berdiam diri di dalam masjid sembari menunggu masuknya waktu salat, maka mereka itu sudah termasuk golongan yang didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang kedua, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu, kelak nanti Allah akan mempermudah langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada insyaallah kajian kita pada malam hari ini yaitu hadisul ahkam, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, ittifaq daripada dua ulama hadis. Yang pertama adalah Imam Al-Bukhari dan yang kedua adalah Imam Muslim. Yang mana hadis ini diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Abu Bakrah an Abi Bakrah. Bakrah ini bukan berarti Abu Bakar. Abu Bakar dengan Abu Bakrah itu dua orang yang berbeda, tapi masih bahagian daripada golongan sahabat. Abu Bakrah ini dulunya seorang budak, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabat ketika itu untuk membebaskan kota Taif. Kota Taif dengan kota Madinah ini dua kota yang berbeda ya. Kalau kota Taif itu posisinya di bawah daripada Mekah, kalau Madinah itu di atasnya. Berarti Taif dengan Mekah itu tidak jauh berbeda masafah ataupun jaraknya antara Jeddah dengan Mekah. Suatu ketika Nabi membawa pasukan dan juga para sahabat untuk mengepung daripada kota Taif. Tidak ada lagi yang bisa untuk kabur daripada istana itu. Yang mana ketika itu Abu Bakrah ini posisinya ataupun statusnya adalah sebagai seorang budak, yang mana beliau itu masih bahagian daripada kafir Quraisy itu. Maka Abu Bakrah ini sudah mengetahui bahwasanya kota itu sudah dikelilingi oleh Nabi ataupun Rasulullah beserta para sahabatnya, yang mana beliau itu mengambil sebilas tali. Tali itu digunakan untuk mengambil air di dalam sumur tuh. Maka tali yang digunakan untuk mengambil air itu di dalam istilah Arab dinamakan dengan bakrah.
Bakroh itu tali. Nah, sekarang kan sudah ada mesin air itu. Kalau di perkampungan belum ada mesin air, menggunakan sumur kampung itu. Ada talinya, ditarik. Nah, tali itulah dinamakan dengan bakrah. Diambillah oleh beliau tali ini untuk memanjat tembok daripada kota Taif tersebut itu. Untuk apa? Untuk kabur dan langsung menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau berhasil untuk memanjat itu tebing dengan menggunakan ataupun tembok dengan menggunakan tali sumur, maka beliau itu menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, amantu billahi wa rasulih. Ya Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Masuk Islam beliau. Maka ditanya oleh Rasulullah, bagaimana engkau bisa keluar daripada itu tembok? Padahal kami sedang mengelilinginya, kata Rasulullah. Maka apa kata beliau? Saya menggunakan tali, yang mana tali itu biasanya digunakan untuk menimba air. Maka dari situlah namanya diberikan kunyah oleh Rasulullah sebagai istilah Abu Bakrah, bapaknya tali sumur. Karena tali itu digunakan untuk apa? Untuk memanjat tebing ataupun memanjat tembok. Tapi beliau kan menyukai daripada panggilan itu. Nah, ini yang paling terpenting. Boleh kita memanggil istilah kepada saudara kita. Yang paling terpenting adalah yang mana penamaan itu disukai oleh mereka. Ya, yang mana Abu Bakr itu setelah beliau itu menyaksikan bahwasanya sudah masuk ke dalam agama Islam, kemudian Nabi memerdekakan beliau. Maka banyak sekali hadis yang diceritakan oleh Abu Bakrah. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Bakrah? Suatu ketika Nabi memberikan sabdanya ataupun menceritakan kepada kami, kata Abu Bakrah, az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang mana zaman ataupun masa itu berputar sebagaimana mestinya, mulai ditetapkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu diciptakannya langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardi, kata Rasulullah, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Inna fis sanatin isna asyara syahran. Ternyata sebelum Nabiullah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, itu bumi itu belum ada, masih gelap gulita tuh. Belum ada pepohonan ataupun yang lainnya. Tapi ketika beliau itu dikeluarkan dari surga, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan tempat, yang mana tempat itu dinamakan dengan bumi. Dan di situ sudah ada malam, sudah ada siang, sudah ada pagi. Inna fis sanatin isna asyara syahran. Sesungguhnya di dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Rasulullah. Yang mana bulan yang dimaksud oleh beliau adalah tahun Hijriah, bulan-bulan Hijriah, bukan bulan Masehi itu. Berarti ketika ada yang bertanya mana yang lebih dahulu munculnya tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, lebih duluan adalah tahun Hijriah. Karena dari zamannya Nabi Adam sudah ada bulan Muharram, sudah ada bulan Muharram, sudah ada bulan Safar sampai bulan Zulhijjah. Tinggal lagi di zaman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbaharui oleh Khalifaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Yang mana beliau itu melihat banyak sekali pertentangan ataupun perdebatan di kalangan para ulama karena belum didudukkan tahun Hijriah yang baru. Apakah tahun Hijriah itu dimulai daripada Nabi berhijrah dari Makkah ke Madinah, atau dimulai ketika beliau dilahirkan? Ini terjadi nih perspektif di kalangan para ulama tuh. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan tahun Hijriah itu dimulai terhitungnya ketika Nabi dilahirkan. Ada yang mengatakan tidak ketika beliau dilahirkan, tapi ketika berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maka disinilah terjadi beberapa pandangan di kalangan para ulama terkait dengan kelahiran daripada Rasulullah. Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tanggal daripada kelahiran Rasulullah. Apakah Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, apakah tanggal 16 Rabiul Awal ataupun 20 Rabiul Awal itu. Hanya sebahagian pandangan di kalangan para ulama saja. Setelah terjadinya pembukuan daripada tahun Hijriah itu di masa Umar bin Khattab, barulah ditelusuri kapan kira-kira Nabi itu dilahirkan, tanggal berapa dia. Tapi ketika
Ada yang mengatakan Nabi itu dilahirkan pada hari Senin, itu menyesuaikan dengan hadis Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang mana beliau menyampaikan sesungguhnya aku dilahirkan pada hari Senin. Berarti tidak ada khilafiyah di kalangan para ulama yang mengatakan Nabi itu dilahirkan pada hari Selasa. Yang betul adalah Nabi dilahirkan pada hari Senin. Tinggal lagi tanggalnya tanggal berapa. Disinilah terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Kenapa? Dikarenakan di zaman Nabi tahun Hijriah itu belum dibukukan itu. Maka wajar orang-orang tua kita yang hadir mungkin pada saat ini belum tentu ia dilahirkan sesuai dengan KTP-nya tuh. Karena anaknya bingung ditanyain betul oleh Pak Ku ataupun mungkin dinas capil itu, kira-kira orang tuamu lahir tanggal berapa? Kurang tahu kata dia. Akhirnya dikaranglah oleh dia. Tidak sesuai itu. Kenapa? Karena di zaman orang tua kita dulu kalender-kalender itu belum menyebar luas sampai ke perkampungan itu. Ada orang tua kita yang pernah saya tanya tuh, Ibu, kira-kira ibu dilahirkan kapan? Apa kata dia? Kalau tidak salah dulu musim panen padi, kata dia. Musim panen itu tahun berapa gitu. Maka terkadang antara orang tua dengan anak ada yang selisih 12 tahun. Kenapa selisihnya 12 tahun? Karena dikira-kira saja tahun kelahiran daripada orang tuanya. Seperti itulah kondisi di zaman Umar bin Khattab tentang kelahiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ada khilafiyah. Tapi kan yang lebih kuat pandangan di kalangan para ulama, Nabi itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Maka apa kata Rasulullah? Az-zamanu qad istadaru ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard inna fis sanatin isna asyara syahrat. Sesungguhnya di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di antara yang 12 bulan ini ada yang dinamakan dengan bulan haram. Fiha arba'atu hurum. Ada di antara 12 bulan itu kata Rasulullah yang dinamakan dengan bulan haram. Dari mana penamaan daripada bulan haram? Haram itu kan hirmah. Hirmah itu keistimewaan tersendiri, kemuliaan tersendiri dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka Masjidil Haram dinamakan dengan Masjidil Haram dia karena ada kemuliaannya dibandingkan masjid-masjid yang lain. Maka tidak boleh Masjid As-Sakinah ini kita rubah menjadi Masjidil Haram. Tidak boleh itu. Karena Masjid Haram itu ada keistimewaannya. Mulai di zamannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah yang dinamakan dengan tanah haram. Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji ataupun berumrah, itu dari Jeddah kita hendak memasuki Masjidil Haram, hendak memasuki Mekah, itu ada batasan pemeriksaan paspor kita apakah kita muslim ataupun tidak. Kalau non muslim tidak diperkenankan masuk itu. Kenapa tidak diperkenankan? Karena tanah itu adalah tanah haram. Tidak boleh agama yang lain masuk ke situ kecuali agama Islam. Itulah yang dinamakan dengan Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua masjid yang mulia, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Maka hirmah ataupun hurum itu tertentu tuh. Tidak banyak itu, ada kekhususan tersendiri. Berapa jumlahnya? Ada 4 bulan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut. Yang dinamakan dengan bulan haram itu ada 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan satu lagi Mudhar bainal Jumadi was Sa'ban. Satu lagi kata Rasulullah terpisah antara bulan Jumadi dan juga bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Inilah 4 bulan dinamakan dengan bulan haram. Apa keistimewaannya? Banyak. Orang yang beribadah di dalam bulan haram kata Rasulullah dilipat gandakan pahalanya. Orang yang bermaksiat di bulan haram dilipat gandakan dosanya, setimpal dia. Nah, kalau kita mencuri di bulan haram ada kelipatan dosa. Nah, kalau kita beribadah di dalam bulan haram ada kelipatan pahala itu. Maka salah satu di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Kalau kita melihat di dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr.
dan 10 malam yang mulia. Nah, 10 malam di dalam ayat ini, apa yang dimaksud di situ? Apakah 10 hari terakhir di dalam bulan Ramadan, atau di awal daripada bulan Muharram, atau di awal daripada bulan Zulhijjah? Ada 3 pandangan di kalangan para ulama di sini. Walayalin ashrin, pandangan yang pertama mengatakan 10 malam itu yang dimaksudkan adalah terakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Pandangan ulama yang kedua, 10 malam yang dimaksudkan adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Dan pendapat yang ketiga adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Yang lebih kuat di antara 3 pandangan ini adalah pendapat ulama yang kedua. Walayalin ashrin di sini adalah yang dimaksudkan 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk tanggal 1 itu, masuk ke tanggal 2 daripada bulan Zulhijjah. Nah, ada larangan ketika masuk di awal daripada bulan Zulhijjah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang melihat hilal bahwasanya masuknya bulan Zulhijjah, fala yaqta, maka jangan memotong kuku dan juga memotong rambut itu. Man arada ayyadaha, siapa yang dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut? Khusus orang yang berkurban saja. Nah, kalau kita belum ada rezeki untuk berkurban, ya tetap kita dipotong. Tidak ada larangan di situ. Yang ada larangan itu adalah dikhususkan bagi orang yang berkurban. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah? Ada di antaranya adalah berbentuk puasa, ada berbentuk sedekah, haji ataupun kurban. Ini ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Zulhijjah. Maka wajar suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ma min ayyamin amalus shalih ahabbu fi ma'illahi ta'ala." Tidak ada hari ataupun ibadah yang paling disukai ataupun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali ibadah yang dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, salat kita itu dilipat gandakan pahalanya, Pak, ketika kita melakukan ibadah itu di awal daripada bulan Zulhijjah. Apalagi ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak ada ibadah yang menyaingi daripada keistimewaan ibadah yang dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah. Suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah itu bisa menyaingi daripada pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah? Masih lebih besarkah ibadah yang dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah? Maka apa kata Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Walaupun itu jihad di jalan Allah, lebih utama lagi ibadah yang dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah. Apapun bentuk ibadahnya, apakah dia tilawah Al-Quran, apakah dia sedekah, apakah dia infak, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Illa rajulun kharada binafsihi wa malihi, terkecuali seseorang, kata Rasulullah, keluar dari rumahnya dengan membawa diri dan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, falam yarji'u ilaihi ma ila ahlihi syai'un, maka tidak ada lagi yang kembali kepada keluarganya, sesuatu pun tidak ada. Berarti beliau itu mati syahid di jalan Allah, terkecuali orang yang seperti itu. Karena mati syahid ini Bapak Ibu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ceritakan kepada kami ibadah yang paling utama atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Orang yang mati syahid dengan membela daripada agama Allah, li'i'la'i kalimatillah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga tanpa melewati hari perhitungan. Yaumul hisab itu lewat itu. Tidak akan mampir di situ mereka-mereka orang yang mati syahid itu. Terkecuali orang yang mati syahid
tapi masih memiliki hutang piutang. Nah, hutang piutang itu dahsyat ini Bapak Ibu. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid di jalan Allah kemudian dihidupkan kembali, mati syahid lagi, dihidupkan kembali, mati syahid lagi. 3 kali dia mati syahid, tidak akan dimasukkan ke dalam surga apabila hutangnya belum lunas. Ini berarti kendala itu masuk ke dalam surga apabila masih ada hutang piutang. Maka ada ayat khusus di dalam Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mencatat apabila ada hutang kita. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Apabila kalian bertransaksi satu sama lain, kata Allah, yang mana transaksi itu dengan ditangguhkan, maka catat dia. Ini sangat penting kita catat. Berapa hutang kita? Yang mencatat siapa? Yang mencatat itu adalah orang yang berhutang, bukan orang yang memberi hutangan. Tapi kalau kita lihat pada saat ini yang sibuk menanya itu adalah orang yang memberikan pinjaman. Ya, bukan pinjaman online ya. Kalau pinjaman online kan ada ribanya itu. Ya, pinjaman yang diberikan kepada saudara kita dengan niat untuk membantu. Apakah tidak, insya Allah 1 bulan saya akan bayar. 1 bulan kita ingatkan, wahai saudaraku, kalau tidak salah ini sudah berlalu 1 bulan. Apa kata dia? Bulan besok insya Allah. Sampai seperti itu. Kita ingatkan lagi bulan besok, maka bulan yang ketiga kembali dia marah. Padahal kita mengingatkan dia atas kewajibannya. Ini realita pada saat ini Bapak Ibu. Realita pada saat ini. Orang yang mati dalam keadaan berhutang, apa kata Rasulullah SAW, tergantung ruhnya antara langit dengan bumi itu sampai hutangnya lunas. Sampai hutangnya lunas. Tidak main-main itu. Masalah hutang. Pernah suatu ketika seorang sahabat, ada di antara mereka yang meninggal dunia. Mereka bawalah sahabat ini untuk disolatkan. Kebetulan di dalam masjid itu ada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, solatkanlah mayit ini. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau itu bertanya. Yang pertama adalah, apakah si fulan ini punya hutang? Ditanya dulu oleh Rasulullah. Maka apa kata para sahabat yang lain? Ya Rasulullah, sesungguhnya beliau itu masih punya hutang. Ditanya lagi oleh Rasulullah, apakah si fulan ini punya harta warisan? Tidak punya ya Rasulullah. Beliau itu orang miskin, tidak memiliki harta warisan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sallu ala mautakum. Kalian solatkanlah jenazah kalian. Aku tidak mau mensolatkannya lantaran masih ada hutangnya. Sampai seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dianjurkan, terkhusus bagi kita mungkin yang memahami ataupun mungkin pengurus masjid, ketika ada di antara warga kita yang meninggal dunia, sebelum disolatkan, udah informasikan saja kepada para jamaah. Pada para jamaah sekalian, apabila masih ada hutang ataupun yang bersangkutan dengan hutang piutang terhadap si mayit, maka dibebankan kepada ahli warisnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah lunas hutangnya. Karena yang menanggung bebannya adalah ahli waris. Itu harus disampaikan itu. Kalau tidak disampaikan, sampai hari kiamat ini orang tua yang sudah meninggal dunia masih terbalut dengan hutang piutang itu. Ini sudah pernah kita jelaskan itu. Tidak boleh dibagikan harta warisan sebelum hutang piutang lunas. Lunaskan dulu hutangnya, baru sisanya itulah yang dinamakan dengan harta warisan. Ini terkadang orang tuanya masih koma di rumah sakit, harta warisnya sudah dibagi-bagi oleh keluarganya. Dahsyat betul itu. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mati syahid tadi terkendala, tertunda dia masuk ke dalam surga lantaran masih punya hutang. Ini kebiasaan bapak-bapak yang nongkrong di kedai kopi itu. Terkadang kan masih akhir bulan itu. Pak, insya Allah awal bulan ya dibayar. Akhirnya lupa dia. Padahal kan cuma 5.000 perak. Jangan sampai 5.000 perak itu yang menunda kita masuk ke dalam surga. Catat itu. Kalau mungkin kita membawa handphone, catat di situ. Hutang saya di kedai kopi segini 2 gelas, di kedai kopi segini 5 gelas. Berarti di mana-mana dia punya hutang. Luar biasa. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kecuali orang yang mati syahid di jalan Allah, tidak ada lagi yang kembali kepada keluarganya. Itu yang lebih mulia dibandingkan ibadah yang dilakukan di awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, ibadah apa saja itu? Yang pertama adalah ibadah puasa. Puasa apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ada selama ini yang kita dengar istilah puasa pada hari Arafah. Dan ada juga yang dinamakan dengan puasa hari tarawih. Puasa tarawih dengan puasa Arafah. Sampai-sampai ada sebuah hadis yang sering dibacakan oleh saudara kita, barang siapa yang berpuasa pada hari tarawih, diampunkan dosanya 1 tahun. Dan barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, diampunkan dosanya 2 tahun. Sanatun qabala wa sanatun ba'dah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ini hadis diceritakan oleh Ibnu Najjar. Ada seseorang yang ghairu ma'lum. Ghairu ma'lum itu kan tidak terkenal dia. Ini orang siapa dia? Tahu-tahunya meriwayatkan hadis. Itulah yang menyebabkan hadis itu dhaif itu. Tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Maka tidak ada istilah puasa tarawih. Yang ada itu adalah puasa Zulhijjah, walaupun harinya tetap sama. Hari tarawih itu kan tanggal 8 itu. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, tanggal 8 itu kalau bisa kita kan mengamalkan mana hadis yang paling sahih itu. Berarti kita tetap berniat puasa Zulhijjah, bukan puasa tarawih. Karena puasa tarawih itu seperti halnya yang diceritakan oleh ulama-ulama hadis tadi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa tanggal 8 itu dinamakan dengan hari tarawih? Ada 2 pandangan di kalangan para ulama. Yang pertama adalah ketika jamaah haji berangkat, mereka hendak berangkat untuk ke Padang Arafah atau ke Padang Arafah itu kan berkumpul pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, yang mana mereka di sana wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Sebelum berangkat ke sana, tanggal 8-nya mereka bersiap-siap di Mina, istirahat mereka di sana. Istirahat sembari menikmati air Zam-Zam untuk memberikan kekuatan melaksanakan ibadah ketika berada di Padang Arafah, ketika wukuf di Arafah. Nah, mereka istirahat itulah dinamakan dengan tarawiyah karena bertepatan pada tanggal 8 Zulhijjah. Begitu juga dengan sholat tarawih itu. Kenapa dinamakan dengan sholat tarawih? Sholat sunnah yang dilakukan diselang-selingit dengan istirahat. 2 rakaat salam istirahat, 2 rakaat salam istirahat, ataupun mungkin 4 rakaat sekaligus 1 kali salam kemudian istirahat itu. Tidak dianjurkan oleh para ulama kita baru aja salam langsung berdiri itu. Tidak dianjurkan. Yang dinamakan dengan sholat tarawih itu kan ada istirahatnya, ada jedahnya. Nah, jedah inilah yang dimanfaatkan oleh ulama-ulama kita terkhusus di Indonesia untuk memperbanyak membaca salawat itu. Maka ada salawat 2 rakaat salawat, kemudian 2 rakaat salawat. Apakah dilakukan oleh Rasulullah seperti itu? Tidak. Tinggal lagi kan memperbanyak bacaan salawat di waktu yang kosong tadi itu. Di waktu yang kosong itu hanya ijtihad oleh para ulama kita. Nah, pandangan ulama yang kedua mengatakan munculnya hari tarawih itu di zamannya daripada Ibrahim alaihissalam. Yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Bapak Ibu sudah hampir 100 tahun umurnya. Ada yang mengatakan 80 masuk 90 tahun, ada yang mengatakan antara 80 sampai 100 tahun. Beliau itu belum dikaruniai seorang anak pun, baik ya dari istri pertama dan istri yang kedua, Siti Sarah dan juga Siti Hajar itu. Belum dikaruniai seorang anak, tapi tidak mengurungkan niat daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam selalu memanjatkan doanya. Apa doa daripada Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Tidak putus asa dia sampai 90 tahun lamanya selalu mengucapkan doa yang seperti itu. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Suatu saat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beranjak itu anak dewasa, muncul ujian yang luar biasa. Ujian apa itu? Yang mana datang perintah dari Allah agar anaknya disembelih, anak si mata wayang. Sudah dibesar-besarkan dia, sudah diajari ibadah segala macam, ada perintah dari Allah. Apakah Nabiullah Ibrahim alaihissalam taat ataupun tidak? Yang mana di malam ke-8
Fi lailatul tsamin, kata ulama itu, pada malam yang ke-8 Nabiullah Ibrahim alaihissalam tertidur dan beliau itu bermimpi. Di dalam mimpinya datang seseorang mengingatkan beliau, innallaha ya'muruka an tasbahu ibnak. Wahai Ibrahim, kata orang ini, tidak dikenal dia, siapa dia? Wahai Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau untuk menyembelih daripada anakmu. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam terbangun dari tidurnya, akhirnya dia bingung. Apakah mimpi itu datangnya dari syaitan atau mimpi itu datangnya dari Allah? Karena jenis mimpi itu ada 3. Yang pertama mimpi yang diilhamkan oleh Allah, yang kedua mimpi yang dibisikkan oleh syaitan, dan yang ketiga mimpi dikarenakan banyak pikiran. Untuk membayar hutang kopi tadi dia, sambil tertidur dia banyak pikiran itu. Ketika dia tertidur pasti bermimpi itu, memimpi ya, kemana-mana mimpinya. Ini mimpi dikarenakan menghayal sebelum tidur itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah mimpi yang diilhamkan oleh Allah itu adalah berupa barokah ataupun karamah itu. Tapi mimpi yang dibisikkan oleh iblis tadi, oleh syaitan tadi, dimakruhkan untuk diceritakan kepada orang lain. Tidak boleh kita ceritakan mimpi buruk kepada orang lain itu. Kenapa? Ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama adalah takutnya beliau itu khawatir terhadap mimpi kita. Kita bercerita, bukannya kita yang takut, akhirnya yang mendengar cerita kita itu yang takut. Akhirnya dia merasa takut, khawatir di dalam kehidupannya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bisa jadi mimpi kita ini sudah kita lupakan, karena mimpi itu sangat mudah dilupakan, Pak. Apalagi mimpi buruk itu. Nah, ketika mimpi buruk itu kita tidak bercerita kepada orang lain. Nah, kalau kita mimpi buruk jangan cerita kepada istri kita tuh. Ketika kita sudah lupa, ternyata istri mengingatkan kembali, bang kalau tidak salah 2 hari yang lalu abang bermimpi seperti ini. Kembali kita diingatkan dengan mimpi buruk tuh. Apalagi mimpi yang mana setan itu kan banyak ulah dia. Mimpi diingatkan kita masa-masa dulu, masa-masa waktu SMA. Masa-masa waktu SMA kan bermacam ragam itu. Apakah tidak sholat ataupun tidak, mungkin berpacaran segala macam. Jangan diceritakan kepada istri itu, membuat dia cemburu. Nah, mimpi-mimpi yang seperti itu kan gak perlu itu, gak ada manfaatnya untuk diceritakan kepada keluarga kita ataupun kepada orang lain. Akhirnya bingung dia. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bingung, apakah mimpi itu datangnya dari syaitan atau mimpi itu datangnya dari Allah. Sampai kapan ia bingungnya? Ba'da subuhi hatta yatarawah. Yatarawah itu sampai dia berdiam sejenak. Nah, dari situlah penamaan daripada tanggal 8 Zulhijjah itu adalah hari tarawiyah. Ya, bukan berarti ada puasa tarawiyah. Mungkin ada di antara daripada guru-guru kita yang menyampaikan ada puasa tarawiyah. Setelah ditelusuri, itu hadisnya adalah hadis dhaif. Tetap kita berpuasa tanggal 8-nya, tapi tidak berniat dengan niat puasa tarawih. Ya. Kita niatkan saja puasa Zulhijjah, sudah selesai dia. Itu yang lebih baik dan lebih afdal. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkaitan dengan puasa di awal daripada bulan Zulhijjah ada 2 hadis yang kontroversi ya. Hadis yang pertama diceritakan oleh Hafsah binti Umar, hadis yang kedua diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kontroversinya? Kata Hafsah, tidak pernah Nabi meninggalkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nabi selalu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Kata Aisyah, aku tidak pernah menjumpai Rasulullah, ma ra'aitu Rasulillah yasumu fil usri qattun. Kata Aisyah, aku tidak pernah bertemu dengan Nabi yang mana beliau itu berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Terkadang beliau itu tidak berpuasa di antara daripada hari-hari itu. Kata Aisyah, dua-duanya hadis sahih itu. Kemudian diceritakan, disyarah oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, apa hikmah kenapa berbeda pandangan daripada Hafsah dengan Aisyah. Yang mana Nabi Rasulullah SAW memiliki istri yang banyak itu. Dan beliau itu mengatur jadwalnya. Malam Jumat ke si fulana, malam Sabtu ke si fulana. Seharusnya memang seperti itu. Kalau ada di antara orang tua kita yang istrinya banyak, kurang lebih mungkin 3 atau 4 orang, itu harus dibuat jadwalnya. Jangan dikarenakan dia lebih muda 6 malam di situ, 1 malam yang tua, tidak boleh.
Tapi Nabi membagi malamnya. Nah, disitulah ketika Nabi bertemu dengan Hafsah binti Umar, beliau berpuasa. Sehingga prediksi daripada Hafsah, Nabi itu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi ketika bertemu dengan Aisyah ketika itu Nabi tidak berpuasa. Maka wajar Aisyah menceritakan, tidak pernah aku temukan, kata dia, Nabi berpuasa daripada tanggal 1 sampai tanggal 9. Padahal Rasulullah itu menginginkan berpuasa di dalamnya. Jangan kita jadikan sebagai alasan kita hadis itu untuk tidak berpuasa penuh di awal daripada bulan Dzulhijjah. Nah, dijelaskan oleh para ulama-ulama hadis kita, kenapa Nabi tidak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Beliau itu khawatir 9 hari itu dijadikan sebagai puasa wajib oleh para sahabat. Karena ketika Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah itu diwajibkan oleh para sahabat kepada diri mereka. Ini kekhawatiran daripada Rasulullah. Seandainya diwajibkan itu, sampai saat ini kita wajib berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 bulan saja sudah ngos-ngosan kita. Apalagi ditambah lagi 9 hari itu. Itu salah satu bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Suatu saat nantinya umatku akan kerepotan ketika ada tambahan daripada kewajiban berpuasa. Maka beliau itu terkadang berpuasa, terkadang tidak. Tapi lebih banyak berpuasa di awal daripada bulan Dzulhijjah itu. Padahal beliau itu sangat menginginkan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, sangat menginginkan untuk berpuasa. Tapi karena kekhawatiran beliau itu, dia takut diwajibkan oleh para sahabat untuk mereka dan untuk keluarga mereka. Itulah yang melatar belakangi daripada Rasulullah tidak berpuasa penuh di awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka kesimpulan yang pertama adalah puasa yang paling istimewa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling istimewa, Pak. 9 hari kita berpuasa kalau sanggup. Ya, kemudian yang kedua, kalau tidak sanggup, kita ambil hari Senin, Kamis, kemudian ditambah dengan hari Arafah. Senin, Kamis ditambah dengan hari Arafah. Kalau tidak salah hari Arafah bertepatan pada hari Senin itu. Berarti 4 hari. Senin, Kamis, kemudian Senin, 3 hari berarti. Ya, 3 hari. Itu opsi yang kedua. Berarti middle dia. Pertengahan. Yang lebih afdal itu kan 9 hari. Yang lebih menengah itu adalah 3 hari. Yang lebih rendah itu minimal 1 hari. Kapan yang 1 hari itu? Pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Apa kata Rasulullah SAW? Siyamu yawmal arafah ahtasibu ayyukaffira dambihi sanatain, sanatun qablaha wa sanatun ba'daha. Puasa Arafah itu aku berharap dan memohon kepada Allah agar umatku diampunkan dosanya 2 tahun bagi orang yang berpuasa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Nah, kalau 1 hari pun tidak sanggup kita untuk berpuasa, ini Masya Allah, ini orang harus diruqyah ini orang. Masa 1 hari saja tidak sanggup berpuasa, kan seperti itu. Yang lebih utama 9 hari, kemudian kalau tidak sanggup 3 hari, tidak sanggup juga minimal 1 hari. Karena keistimewaannya luar biasa itu. 2 tahun, Pak, diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, inilah ibadah yang berkaitan dengan puasa. Kita belum membahas terkait dengan keistimewaan daripada haji ataupun berkurban itu sendiri itu. Nah, berkurban inilah yang paling banyak masalah di tengah-tengah masyarakat terkait dengan pelaksanaan, niat dan juga penyembelihan itu sendiri. Tapi wallahu a'lam bishawab, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, dipersilakan kepada Bapak Ibu. Masih ada waktu kita ini, ada 9 menit lagi nih. Masih panjang nih. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang kurban dianjurkan tidak memotong satu apapun di tubuhnya, mengetahui kuku dan segala bulu. Apa hikmah Ustaz? Sehingga sang korban ini mulai 1 Zulhijjah disunahkan untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan ibadah kurban, seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilalu fi yaumin dzil hijjah wa arada ahadukum ayyadha falyasfar." Apabila kalian melihat ayyadha falyumsik asfarahu wa as'arahu, kata Rasulullah. Apabila kalian melihat daripada hilal, tanda masuknya bulan Dzulhijjah, dan juga kalian berniat untuk berkurban, maka jangan memotong kuku dan juga memotong rambut. Yang pertama adalah perintah itu termasuk bahagian daripada ta'abbudiyat. Apa itu ta'abbudi? Kalau seandainya Nabi memerintahkan untuk tidak melakukan itu, seandainya kita tidak melakukannya, otomatis mendapatkan pahala. Itu namanya ibadah ta'abbudi, tanpa harus diketahui hikmahnya apa ataupun tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditelusuri oleh para ulama-ulama kita, kenapa Nabi melarang untuk memotong kuku dan memotong rambut bagi orang yang berkurban sampai penyembelihan daripada hewan kurban itu sendiri? Karena kuku ini simbol daripada kuman. Kuku itu simbol daripada kotoran. Nah, seandainya kita sesuatu yang dimakruhkan di dalam kehidupan kita adalah memanjangkan kuku, itu makruh hukumnya, Pak. Nah, jangan sampai kita memanjangkan kuku kalau tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, apa manfaatnya? Mungkin pekerjaan kita sebagai tukang jahit al-khayyat. Biasanya tukang jahit itu memiliki kuku, itu jari telunjuk. Kegunaannya apa? Untuk memasukkan benang ke dalam jahit. Berarti ada fungsinya. Nah, kalau tidak fungsinya itu dipotong tuh. Tidak boleh dipanjangkan, makruh. Kenapa? Karena simbol kotoran di situ. Nah, perintah untuk memotong kuku setiap hari Jumat itu tidak berlaku karena sudah dimansuhkan oleh hadis yang dikhususkan pada bulan Dzulhijjah. Apa hadisnya? Tidak boleh memotong kuku walaupun bertepatan pada hari Jumat, terkhusus bagi orang yang berkurban. Nah, hadis yang menyuruh kita untuk memotong kuku itu tidak dipakai pada saat itu, karena ada hadis yang lebih kuat untuk melarang daripada itu. Nah, kuku itu kan simbol daripada kotoran, simbol daripada kuman. Nah, salah satu hikmahnya kata para ulama kita, ketika sudah disembelih, maka kita potonglah rambut dan kuku kita, diniatkan sifat-sifat kehewanan ataupun kebinatangan yang ada di dalam tubuh kita, seiring waktu dipotong itu kuku ataupun rambut sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan. Ini diceritakan oleh para ulama kita. Salah satu hikmahnya seperti itu. Ya, yang paling yang paling urgen kita ketahui bahwasanya larangan itu adalah bersifat ta'abbudi. Ya, walaupun dalam pemahaman kita tidak ada hikmahnya, tetap harus dilakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bahagian daripada sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, Anda ada yang perlu didiskusikan berkaitan dengan puasa ataupun umrah. Tapi kalau berkaitan dengan corona jangan kita diskusikan di sini. Ya, panjang masalahnya kan seperti itu. Apalagi berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di daerah yang PPKM. Dulu namanya PPKN, sekarang sudah berubah jadi PPKM. PPKN itu kan pelajaran PPKN. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan, silakan. Tapi untuk memaksimalkan daripada waktu kita, masih ada kurang lebih 4 sampai 5 menit. Ini ada kaitannya dengan ibadah daripada kurban. Sering ditanyakan oleh orang tua kita berhubung dengan hukum mengurbankan daripada orang yang meninggal dunia. Yang kedua adalah apakah boleh kita berkurban padahal belum diakikah. Ini sering ditanyakan dan sering polemik di tengah-tengah masyarakat itu.
Yang pertama adalah, ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama, yang lebih kuat membolehkan untuk berkurban bagi orang yang meninggal dunia. Orang tua kita sudah meninggal dunia, ada kelapangan rezeki kita, boleh kita kurbankan. Dari mana dasarnya? Nabi ketika beliau berkurban menggunakan 2 kibas. Kibas yang pertama ketika ia kurbankan, sesungguhnya kibas ini adalah mengatasnamakanku dan juga mengatasnamakan keluargaku. Disembelih oleh Rasulullah. Karena sunnahnya lebih utama, memang orang yang berkurban itu menyembelih kurbannya lebih utama. Kalau mereka tidak sanggup, boleh diwakilkan kepada yang lebih ahli. Boleh kita wakilkan kepada yang lebih ahli. Dan untuk mengkhawatirkan hilangnya niat daripada yang diwakilkan ini, catatkan nama-nama 1 ekor itu siapa? Sipulan seperti itu. Ya, bukan berarti itu adalah disyariatkan, tidak. Itu kan antisipasi bagi kita tidak terlewat bahwasanya ada yang berkurban tidak disebutkan nama tuh. Bismillahi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesungguhnya kibas ini mengatasnamakanku dan juga mengatasnamakan keluargaku, disembelih oleh Rasulullah. Berarti di dalam keluarga itu tetap mengatasnamakan kepala keluarga, Pak. Tidak harus bergantian dengan istri. Nah, kalau ada istri yang merengek dia kepada suaminya, Mas, kalau tidak salah tahun yang lalu atas nama Mas, itu saya lihat di Masjid As-Sakinah. Kok tahun sekarang namamu juga, kata istrinya tuh. Ini enggak adil, kata dia. Ini istri yang tidak faham. Nah, kitalah selaku suami memahamkan. Dek, kalau atas namamu terpajang di Masjid As-Sakinah, berarti saya selaku suami dan juga anak-anak kita tidak memperoleh pahalanya. Tapi kalau atas nama abang, kamu dan anak-anak dapat pahalanya. Nah, itu harus kita pahamkan itu. Karena harus mengatasnamakan kepala keluarga. Tidak harus dibagi. Tahun ini kita, besok anak kita, besok istri kita, tidak. Nah, kalau mampu 2 nama pada tahun ini, sudah 2 nama sekaligus itu. Seperti hanya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kibas yang pertama, ketika kibas yang kedua disembelih oleh Rasulullah, sesungguhnya kibas ini mengatasnamakanku dan mengatasnamakan umatku, kata Rasulullah. Nah, umatnya daripada Rasulullah itu kan banyak. Ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup, dan ada yang belum lahir. Siapa yang belum lahir? Kita ketika itu belum lahir. Nah, kalau ada umat Islam tidak sanggup dia untuk berkurban, dulu sudah diwakilkan oleh Rasulullah tuh. 14 abad yang lalu sudah diwakilkan oleh Rasulullah. Nah, begitu juga dengan orang yang meninggal dunia. Dari situlah dikiaskan oleh ulama-ulama kita, diperbolehkan untuk mengorbankan orang tua yang sudah meninggal dunia. Sedangkan ibadah yang lain juga boleh, apalagi kurban itu. Begitu juga dengan haji itu, boleh kita badalkan. Kurban juga boleh kita badalkan mengatasnamakan orang tua kita. Kemudian berkaitan dengan akikah dengan kurban, Bapak Ibu, ini 2 ibadah yang berbeda. Akikah itu adalah kewajiban daripada orang tua kepada anak. Ya, kewajiban orang tua kepada anak. Kalau kurban itu kewajiban orang tua kepada keluarga. Maksudnya apa kewajiban orang tua kepada anak? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa hal yang diwajibkan kepada orang tua, kepada ayah ketika istrinya melahirkan. Yang pertama adalah memberi nama. Yang kedua adalah memotong rambutnya. Dan yang ketiga adalah mengakikahkannya. Kapan itu? Pada hari yang ke-7. Fi yaumis sabi'. Pada hari yang ke-7, kata Rasulullah. Apabila mereka tidak sanggup di hari yang ke-7, pada hari ke-14. Tidak sanggup juga pada hari yang ke-14, pada hari ke-21. Ketika mereka tidak sanggup hari yang ke-21, gugurlah kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Berarti tidak ada kaitannya ibadah akikah dengan ibadah kurban. Banyak orang masyarakat kita tidak mau dia berkurban sebelum berakikah. Ini pemahaman yang keliru itu. 2 ibadah yang berbeda. Bahkan kita sendiri tidak ada anjuran untuk mengakikahkan diri kita. Kewajiban kita kan mengakikahkan keturunan kita ke bawah, yaitu anak dan juga cucu boleh. Kalau cucu boleh kita akikahkan itu. Seperti halnya Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah dari kabilah Ali bin Abu Thalib itu. Tapi Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib Allahu a'lam bishawab. Nakhtim bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.